Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya Arif Pandi Yudatama, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi perform parametric study yang merupakan bagian dari mata kuliah desain produk mekanik. Oke, langsung saja. Silakan kalian simak videonya. Di sini saya sudah menyiapkan satu part ya. Kita buka terlebih dahulu. Ini adalah bentuk partnya. Mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang materi perform parametric study ini, yaitu adalah tentang bagaimana kita itu bisa um, menyeimbangkan antara kekuatan yang ingin kita dapatkan sama massa yang seminimal mungkin, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kan aku udah nyiapin part ya. Itu pertama-tama kita cek dulu nih. Ini kan di sini aku buat partnya ini tebel 20. Nah, mungkin nggak sih kira-kira eh, komponen ini tuh dibuat lebih tipis, tapi kekuatannya itu nggak terlalu lemah, tapi juga nggak terlalu eh, over strength gitu. Itu bisa teman-teman. Jadi pertama-tama ya, kita buat dulu stress analisisnya, stress studi. Nah, di sini kita kasih ya nama kira-kira mungkin parameter ya, karena kita kan mau nyari parameter yang pas nih. Parameter static analisis 1. Nah, desain objektifnya ini kalian pilih yang parameter dimension. Klik OK. Selanjutnya seperti biasa ya, kalau misalnya kita kan mau ngelakuin simulasi kan kita harus pilih dulu bagian yang jadi tumpuan atau constraint, bagian sini, klik OK, terus kemudian kita berikan beban di bagian lingkaran sini ujungnya. Untuk F-nya kita sesuaikan nih, cari garis ini. Nah, ke arah sebaliknya gini. Terus untuk isinya mungkin kita isi 2000 Newton. Klik OK. Nah, selanjutnya kan kita mau nyari ukuran ya, ukuran ketebalan ini kira-kira cocoknya seberapa sih, biar nggak terlalu lemah tapi juga nggak terlalu over strength gitu kan. Kita show parameter di sini. Nah, di sini ada beberapa parameter atau mungkin ukuran dalam komponen ya kita bilang kunci ini ya. Nah, di sini kan ada thickness. Thickness itu sebenarnya ketipisan. Bahasa Indonesianya ketipisan, tapi mungkin kita sebut aja ini sebenarnya ketebalannya 20 mili. Kita di sini kita centang karena kan yang mau kita ubah itu kan terutama di tebelnya. Sama satu lagi mungkin di rib ini cloud ini. Terus kita klik OK. Nah, terus kemudian kita masuk ke parametric table. Nah, sini ya. Saya gedein dulu. Nah, di sini ada parametric contour flank thickness value-nya 20. Nah, value 20 ini maksudnya di sini cuma ada satu ukuran, yaitu 20 mm. Nah, tapi kita di sini bisa isi nih. Kita bisa isi 10 mm, bisa isi 15 mm, bisa isi 20 mm. Nah, tapi gimana caranya? Misal di sini saya kasih koma, misal 10.
kalian enter. Di sini nggak bisa. Kenapa? Eh, Pembatasnya itu harusnya titik koma ya, ini seperti ini. Nah, jadi kita ulangi lagi, misal kita dari ketebalan 10 ya, 10 titik koma 12 misal, titik koma 14, titik koma 16, koma 18, koma 20. Nah, ngisinya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi setiap dimensi yang kira-kira mau kalian simulasikan itu dipisahinnya sama titik koma. Misal ini kan kalau yang bawah nih pip include ini kita sebenarnya bisa isi pakai koma, tapi tetap antara satu nilai sama nilai yang lainnya itu harus ada pemisah berupa titik koma. Misal tadi kan isinya kan satu, ini kita isi misal 0,2. Artinya ada nilainya yang satu 0,2, terus kita mau nambahin lagi nilai 0,4. Ya titik koma 0,4. Ambil lagi titik koma 0,6 dan seterusnya sampai ya kalian inginkan lah 8 titik koma sorry ini satu. Nah, misal kayak gini. Nah, kan parameter di sini ini kan masih dia 20 ya. Ya masih 20 mm. Ini kita harus klik kanan dulu, generate all configuration. Maksudnya itu dia biar inventornya ini eh, tahu bahwasannya kita ini mau mensimulasikan model dengan ukuran sekian 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 gitu. Nah, ini kan tebel tipis tebel tipis tebel tipis. Karena kan ada 10, 12, 14, 16, 18, 20 gitu. Kita tunggu aja sebentar. Nah, ini kan udah dia ibaratnya udah ngerti nih modelnya tuh ada di tebalan 10, 12 dan seterusnya. Terus kita tambah nih di bagian design constraint. Kita klik kanan, add design constraint. Nah, tentunya kan kita tadi kan mau buat yang dia itu nggak terlalu lemah, tapi juga nggak terlalu kuat, nggak terlalu apa ya, overstrength gitu. Kita jadi masukkan di sini font size. Permissions kita cari kan misal upper limit. Upper limit tuh semisal kan setiap bahan dari suatu material itu kan punya tegangan maksimal ya. Tekanan maksimal itu berapa megapascal. Nah, di sini mungkin saya akan coba isi 250 satuannya megapascal gitu kan. Safety faktornya misal 2. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk nilai dari limitnya, kalian juga sebenarnya bisa isi mungkin 300, 400, 500. Sebenarnya kan bisa, tapi kan tergantung sama kenyataan bahan dari komponennya kita yang mau kita buat. Ya kalau misal bahannya itu cuman bisa menahan sekitar 100 megapascal, ya limitnya kita buat ya 100 megapascal itu tadi gitu. Ini terus kemudian saya tambahkan di sini massa ya. Kan biar maksudnya ringan juga gitu. Ini mungkin ya kita tak tambahin displacement lah atau perpindahan ininya. Oke. Nah, di sini kemudian kita klik simulasi. Nah, untuk simulasi ini kalian bisa lihat ya di sini, model parametric assembly analysis. Satu studi maksudnya. 10 konfigurasi will be run. 10 konfigurasi dari ini. Kalian harus ubah di sininya. Terus
exhaustive set of configuration. Nah, di sini satu studi 30 konfigurasi akan dijalankan. Dengan kalau smart set 10 konfigurasi. Kalau current kan cuman yang ini tadi, yang tebelnya cuman yang awal ini 20 cuman. Nah, jadi kita pilih yang paling atas, exhaust set of configuration. Kita run, kita tunggu sebentar sampai simulasinya selesai. Kita tunggu sebentar. Nggak tahu sih ini bakal ngabisin berapa lama ya. Tapi sejauh ini lumayan cepet sih. Ini adalah hasil simulasinya ya. Nah, kalian bisa lihat lagi di parameter tabel. Di parametric tabel ini kan current value. Ada current value nih bagian parameternya. Current value dari thickness. Current value-nya 20. Berarti model yang saat ini ditampilkan itu punya ketebalan 20 mm. Kalian bisa geser-geser nih ininya. Misal di sini nah jadi 18. Ininya jadi lebih kecil, lebih tipis current value-nya. Nih, dia jadi lebih tipis kan. Bisa kelihatan tuh, lebih tipis. Nah, kalian juga bisa lihat nih di bagian design constraint. Bahwasanya eh, ketika model benda kita itu ditipisin, kan tekanannya jadi gede. Artinya kan ini terlalu mendekati di 250. Jadi kalau misal udah ada benda aktualnya terus kita pakai gitu kan, itu yakin uh, cepat atau lambat pasti bakal patahnya itu cepet banget nih, karena tegangan yang terjadi di sini 243, mendekati dari limit von Mises yang udah kita buat. Di sini uh, kalau misalnya ketebalannya 12, tegangan yang terjadi 173 maksimal. Di sini bisa kita lihat. Nah, kalian bisa lihatlah di sini kan ada warna merah atau mungkin warna hijau gitu kan. Ya itu kira-kira eh, aman atau enggaknya lah, yang bisa dibilang kayak gitu. Ya, kalau ketebalan 18 dia tegangan yang terjadi 80. Ini sini ada 80. Nah, tapi kan 80 ini kan tentunya masih jauh gitu dari range material itu mampu menahan sebuah tuh stres gitu kan, tekanan 10. Eh, kita juga bisa memperhatiin dari masanya. Masanya ini kan 5 kilogram gitu kan. Kalau misal kita kecilin, ketebalannya kita kurangi kan masanya jadi cuman 3 kilogram. Tapi kalau misal ketebalannya 20, masanya jadi 6 kilogram tuh. Nah, sini coba kita akan cari massa yang paling minimal ya. Karena kita misal ini mau kita produksi gitu kan.
Nah, ternyata di sini kita bisa menemukan masa yang standar lah, masa yang maksudnya masa yang minimal, tapi juga dari sisi kemampuan menahan tekanan dari benda ini itu juga tangguh gitu loh. Nih kan dia masih jauh dari limit 250 gitu teman-teman. Nah, semisal, nah terus kan, oh ya ini desainnya udah bagus nih. Nah, kalian sini bisa langsung aja nih, nggak perlu kalian balik lagi ke dalam modeling gitu kan. Kalian langsung klik aja di sini, kalian klik kanan, terus promote configuration to model. Ini kalian klik yes aja. Oke, ini kita close, finish analysis. Nah, di video awal ya, awal video itu kan kita mengukur tadi kan ketebalannya itu 20. Nah, sekarang kalian bisa ukur lagi, dia langsung berubah jadi 14. Karena tadi kita udah promote the konfigurasi itu. Kurang lebihnya kayak gitu untuk materi perform parametric study. Tentunya saya masih menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam video saya ini, dan saya juga masih memerlukan banyak bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah desain produk mekanik ini. Tentunya jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar. Kemudian, akhir kata dari saya, terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.